mbak-mbak berkerudung, giginya pakai behel gitu ya. Videonya viral mengkoreksi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan KB Nusantara hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, malam Hari Raya Idul Adha. Hari Raya yang akan kita rayakan tidak seperti biasanya 2 tahun yang lalu, tapi hari raya yang sepi, hari raya tanpa sholat Idul Adha di masjid atau lapangan. Tapi kita diperintahkan untuk sholat Idul Adha di rumah saja karena adanya pandemi COVID di tanah air ini yang masih belum selesai. Sampai kemudian pemerintah memutuskan adanya PPKM darurat. Nah, untuk itulah kemudian semua serba penuh, dibatasi demi menekan angka pertumbuhan COVID. Mudah-mudahan dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini betul-betul akan menekan pertumbuhan COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hari yang lalu ada seorang wanita, mbak-mbak berkerudung, giginya pakai behel gitu ya. Videonya viral mengkoreksi Pancasila. Menurutnya bahwa apa yang terjadi saat ini di negara ini, termasuk bagaimana tingginya angka pandemi COVID di Indonesia, itu semua disebabkan karena Pancasila yang menurut dia tidak hebat. Pancasila yang menurutnya adalah tidak bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Kalau memang Pancasila itu unggul dan bisa jadi jawaban bagi problem bangsa-bangsa, dia nggak perlu dilindungi. Justru sebaliknya, orang-orang pasti akan sukarela ngikut Pancasila. Dan buktikan aja kalau Pancasila itu memang unggul, minimal dalam mengatasi wabah corona lah. Faktanya, imbas wabah yang gagal ditangani dengan Pancasila itu, kesimpulannya itulah dengan faktanya begitu. Ya, videonya seperti yang saya insertkan itu. Cuman tidak akan saya loadkan suaranya semuanya karena YouTube sekarang ketat sekali aturannya ya. Jadi apalagi kalau video-video viral yang sudah bertebaran di sejumlah kanal medsos itu, YouTube sangat ketat sekali. Tapi saya kira saudara-saudaraku paham tentang apa yang dikatakan oleh mbak-mbak ini. Mbak-mbak yang kalau menurut saya adalah mbak-mbak yang sudah terpapar virus kadrun gitu. Karena perempuan ya mungkin kadrunwati begitu ya. Jelas sekali dari narasinya dia orang yang membenci Pancasila, orang yang tidak suka Pancasila. Walaupun tidak disebutkan, dia mengidolakan sistem atau dasar negara yang lain. Memang secara harfiah tidak disebutkan adanya khilafah, tapi saya yakin bahwa orang ini otaknya sudah terdoktrin dengan sistem khilafah yang biasa membandingkan Pancasila dengan Al-Quran, yang biasa membandingkan Pancasila dengan dengan agama, Undang-Undang Dasar 45 dengan Al-Quran, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia mengklaim bahwa semua ini, apa yang terjadi hari ini di Indonesia, semua karena Pancasila yang tidak sakti, Pancasila yang tidak jaya, Pancasila yang tidak bagus. Sehingga ketika Presiden Jokowi memerintahkan kepada perwira TNI Polri yang dilantik agar melindungi Pancasila, dia menyangkal bahwa apa yang dilindungi kalau memang hebat. Pancasila katanya hebat, kan apa yang dilindungi? Faktanya COVID di Indonesia tinggi, faktanya dan seterusnya. Nah, saya kira saudara-saudara tahu itu video yang viral itu. Dan hari ini saya melihat sebuah foto postingan di Twitter yang diposting oleh IG Narkosum yang saya tampilkan di layar. Nampaknya dia menunduk,
kemudian ada fotonya satu. Kalau melihat gelagatnya sih ini kantor polisi di depan pemeriksa, walaupun nggak jelas ya, tapi melihat tanda-tandanya, melihat gejala-gejalanya itu dipanggil oleh aparat kepolisian. Ya saya kira haruslah dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Kita bangsa Indonesia, kita memiliki dasar negara Pancasila titik yang tidak boleh diotak-atik oleh siapapun, yang tidak boleh dianulir oleh siapapun, tidak boleh dilecehkan oleh siapapun. Pancasila tidak boleh tabrakan dengan agama. Karena Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Pancasila sejalan dengan agama. Itu hanya otak-otak miring para kelompok-kelompok pembenci negara, para pecandu-pecandu khilafah yang mencoba mempertentangkan, mengkonfrontasikan Pancasila dengan Al-Quran, Jokowi dengan Nabi Muhammad, gitu kan, dan seterusnya, dengan harapan bahwa orang-orang yang direkrutnya kemudian meninggalkan Pancasila, meninggalkan Indonesia dengan sistem demokrasi ini agar diganti dengan negara berdasarkan syariat Islam, khilafah Islamiyah menurut mereka. Tidak bisa, tidak boleh. Dan ini untuk anak-anak muda, jangan pernah terpengaruh oleh orang-orang model begini. Jangan pernah terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran sesat semacam ini yang ingin mengkoreksi negara, yang ingin mengkoreksi bentuk negara, dasar negara yang sudah menjadi tatanan baku, tidak boleh diotak-atik oleh siapapun. Mengutak-utik dasar negara, mengutak-utik sistem negara, mengutak-utik negara kesatuan Republik Indonesia, itu artinya bahwa Anda ingin makar, ingin melawan terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapapun, teman-temannya mbak-mbak ini, atau siapapun lah di Indonesia ini yang mencoba-coba untuk mengkoreksi, menganulir Pancasila, NKRI, dan seluruh undang-undang yang berlaku di negara ini. Anda akan berurusan dengan aparat keamanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.